Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penentuan nasib manusia untuk menjadi penghuni surga atau neraka bermula dari yaumul hisab, hari diperhitungkannya segala amal, dan yaumul mizan, hari ditimbangnya amal baik dan buruk manusia selama di dunia. Surga dan neraka akan ditentukan dari hasil timbangan tersebut. Al-Mizan akan memberikan jawaban atas pertanyaan, apakah amal seorang hamba lebih berat, amal kebaikan atau amal keburukan. Ahlus sunnah meyakini tentang ditegakkannya al-mizan dan dibukanya catatan-catatan amal. Menurut bahasa, mizan berarti alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Sedangkan menurut istilah, mizan adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amal hambanya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijma' salafus saleh. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ternyata di sisi lain, ada pihak yang sedang harap-harap cemas, yakni mereka yang kelak akan menempati suatu tempat tinggi yang lokasinya berada di antara surga dan neraka. Ya, inilah tempat yang dimaksud dengan tembok Al-A'raf. Al-Raf adalah jamak dari ruf yang secara bahasa berarti tempat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menempatkan nama Al-A'raf sebagai nama surat ke-7 dalam Al-Quran. Namun, kali ini kita akan membahas misteri tembok dan penghuni Al-A'raf. Al-A'raf diterangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tertuang di dalam firman-Nya. Dan di antara keduanya, surga dan neraka, ada batas. Dan di atas Al-A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyuruh penduduk surga, Assalamualaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedangkan mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Tembok Al-A'raf merupakan tembok tinggi, pembatas antara surga dan neraka. Surat dan ayat lain menyeratkan tentang tembok ini, tetapi menggunakan kata dinding, seperti di dalam firman-Nya. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Adapun penghuni Al-A'raf disebutkan Ashabul A'raf. Siapakah gerangan? Yakni mereka yang timbangan amal baik dan amal buruknya seimbang. Seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud, barang siapa yang kebaikan dan keburukannya seimbang, maka ia adalah Ashabul A'raf. Hal ini berlaku teruntuk semua umat manusia, sebagaimana disebutkan Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa Ashabul A'raf adalah Bani Adam semuanya, bukan khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW saja. Para Ashabul A'raf pun mengenali ciri-ciri penghuni surga dan neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 106. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Ya, untuk sementara waktu nasib mereka terkatung-katung, tidak tentu arah. Mereka hanya bisa memandangi kenikmatan surga dan para penghuni di dalamnya. Begitupun saat pandangan mereka dialihkan ke neraka, hanya doa yang bisa terpanjatkan agar terhindar dari siksa pedihnya. Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang berlomba dalam kebajikan memasuki surga dengan tanpa hisab. Orang yang pertengahan memasuki surga dengan rahmat Allah, dan juga orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Adapun Ashabul A'raf, mereka masuk surga dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang, adakah perbuatan kita yang bisa menambah timbangan amal di akhir kelak? Jawabannya ada. Di antaranya, seperti yang dijelaskan di beberapa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, tapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Ashim Al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujjah bagimu.
Setiap manusia melakukan perbuatan, ada yang menjual dirinya, kemudian memerdekakannya atau membinasakannya. Disebut juga di dalam hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah bahwa tasbih dan takbir memenuhi langit dan bumi. Ditegaskan pula dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa tasbih adalah separuh timbangan dan alhamdulillah memenuhi timbangan. Berkaca dari hadis-hadis di atas, kalimat zikir seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan Allahu akbar ternyata akan menambah juga timbangan kebaikan. Zikir-zikir tersebut merupakan zikir mutlak, artinya tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah kapan waktunya dibaca, sehingga siapapun boleh membaca zikir tersebut setiap waktu. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Semoga timbangan kita lebih berat kepada kebaikan, sehingga bisa terhindar dari tembok Al-A'raf dan bersegera dalam mendapatkan kenikmatan surga. Salah satu cara dengan mendawamkan amal yang dianggap ringan, namun dapat memperberat timbangan kebaikan kelak di Yaumil Mizan. Di antaranya dengan senantiasa melantunkan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir dalam setiap keadaan.